Halo sobat anime, gas lagi nih si jawabannya. Udah part-part terakhir nih mendekati mentok. Jadi ya nanti mulai ya seperti biasanya lah hari Jumat sore kalau nggak Sabtu sore. Antara Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu ya. Ditunggu aja ya, tapi sebelumnya ya kita bacakan dulu nih yang mau ngasih ngopi sama ya beras bulog dah. Waduh, beras lagi mahal cuy. Waduh, yuk bacakan dulu. Yuhu, ada donasi dari Potter buat beli kopi bro. Wah, asik nih. Selanjutnya ada super thanks dari Saki. Ngopi, hajar terus min. Asik. Lalu ada dari Johan. Semangat terus bikin kontennya. Wah, makasih ya. Ditunggu ya yang lainnya. Terima kasih yang udah bacain, yang ngasih beras sama kopi, asik, mantap. Ditunggu lagi kalau ada ya, waduh. Langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Kaisar dirinya yang sedang gabut. Ia datang menemui Perdana Menteri Zugi yang ada di dalam penjara bawah tanah. Di mana Kaisar dirinya datang hanya untuk pamer kepada Perdana Menteri kalau dirinya adalah seorang ahli siasat terbaik yang ada di Tianyu ini. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Perdana Menteri yang telah kalah dari Kaisar. Namun di sini Perdana Menteri dia bertanya satu-satunya penyebab dirinya dapat kalah karena memang adanya dua penjaga naga yang telah disisipkan oleh Kaisar kepada dirinya. Dan itu membuatnya bertanya bagaimana bisa dua penjaga itu bisa menjadi bagian dari Kaisar. Padahal mereka, Perdana Menteri bertemu dengan dua penjaga itu sesaat sebelum dirinya menjadi seorang pejabat kelas atas. Di sini Kaisar dirinya mengatakan kalau ia telah menyiapkan ini semua berkat penglihatan masa depan milik Pendeta Agung Yun Xuanji. Dan aku memberitahukan ini semua dan tidak mengeksekusimu karena aku hanya ingin melihat karakter aslimu. Karena aku tahu kau memiliki hati yang sangat licik, Zugi Changfeng. Ujar dari Kaisar. Kaisar ia juga berujar, Zugi Changfeng. Aku mengetahui semuanya tentang dirimu dari Pendeta Agung. Aku mendapatkan informasi kalau kau akan ditakdirkan menjadi seorang rubah tua yang licik. Dan untuk berjaga-jaga akan sikapmu di masa depan. Maka dari itulah aku meminta kepada dua penjagaku petapa langit bumi itu untuk dapat berpura-pura terluka agar dapat diselamatkan oleh dirimu. Dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan darimu. Dan uniknya, kau memakan umpan yang telah aku siapkan. Dan agar kau tidak curiga, aku secara rahasia memerintahkan para penguji untuk dapat mengagalkanmu di setiap ujianmu. Dan selama 3 tahun, kau selalu saja gagal untuk masuk ke dalam istana. Dan dengan ujian yang kau lalui dan terus gagal, itu akan membuat kau tidak akan sadar bahwa kedua Sain penjaga yang telah aku kirimkan adalah anak buahku yang kutugaskan khusus untuk dapat mengawasi dirimu. Dan di saat kau telah kehilangan harapan, aku meminta kepada Yun Xuanji untuk dapat merekomendasikanmu agar kau dapat masuk ke dalam istana di saat kau sudah putus asa. Dan itu jelas akan membuat kau tidak akan curiga dengan rencanaku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar membuat Perdana Menteri ia pun tersenyum. Ternyata semua ini yang telah aku lalui ternyata telah ada di bawah kendalimu sejak awal. Melawan Anda selama puluhan tahun. Ternyata aku hanyalah orang yang terlalu percaya diri. Ujar dari Perdana Menteri yang awalnya dirinya mengira kalau ia masih dapat bersaing dengan sang Kaisar. Ternyata ia hanyalah seorang bidak yang bermain-main di tangan sang Kaisar. Namun hancurnya mental Perdana Menteri yang telah mengetahui segalanya membuat Kaisar dirinya tertawa. Tidak, Perdana Menteri, kau sama sekali tidak buruk.
Aku tahu kalau kau telah melakukan yang terbaik, melakukan apa yang kau bisa, dan berkat kau jugalah pada akhirnya rencanaku untuk dapat memusnahkan semua kekuatan besar yang ada di Tianyu ini akhirnya dapat terwujud. Ya, ini semua berkat bantuanmu. Ujar Kaisar yang tertawa karena berkat rencana milik Perdana Menteri yang awalnya ingin memberontak malah membawa keuntungan bagi sang Kaisar itu sendiri. Namun di sela-sela tertawanya sang kaisar ini dirinya mendapatkan seseorang yang datang. Di mana orang itu datang sembari berujar, "Yang mulia, lapor. Ada sebuah laporan darurat," ujar pria pembawa pesan yang ternyata dia adalah Bocah Yu. Dan melihat Bocah Yu ada di hadapannya yang saat ini bekerja untuk sang kaisar membuat Perdana Menteri, ia berujar, Kau adalah Bocah Yu, seorang bocah yang berasal dari lembah Yomin, ya kan? Ya, aku ingat kau adalah orang yang bekerja untuk pangeran kedua. Lantas bagaimana? Bagaimana bisa kau? Tidak, ujar dari kaisar memotong kata-kata Perdana Menteri. Di mana kaisar ia berujar, Perdana Menteri Zugi, tidak ada salahnya aku juga memberitahukanmu sekarang. Pemberontakan yang telah dilakukan oleh pangeran kedua adalah sebuah pemberontakan yang dipicu oleh diriku melalui Bocah Yu ini. Dan dia adalah orang yang akan menggantikan dirimu sebagai seorang Perdana Menteri. Ujar dari kaisar yang ingin mengangkat Bocah Yu menjadi Perdana Menteri yang selanjutnya. Dan jelas mendapatkan dirinya akan diangkat menjadi seorang Perdana Menteri jelas membuat Bocah Yu dia sangat senang. Terima kasih, terima kasih yang mulia, sambut Bocah Yu yang senang mendengar kabar kalau dirinya akan menjadi Perdana Menteri yang selanjutnya. Namun untuk Perdana Menteri Zugi yang mendengarnya dia berujar, iya, rencana milik kaisar memang sungguh sangat luar biasa. Untuk dapat memancingku keluar, kau menggunakan anakmu sendiri sebagai umpan. Membuat anakmu sendiri memberontak. Anak yang menginginkan tahta dan kau menghabisi semua karirnya hanya untuk dapat memancingku keluar. Gila, kaisar. Melihat sikapmu yang seperti ini, kau mengingatkanku kepada sebuah pepatah kuno, yaitu seekor harimau. Mereka tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Dan kau jauh lebih kejam dari seekor harimau yang mulia. Ujar dari Perdana Menteri yang melihat sikap kaisar yang menghalalkan segala cara termasuk harus mengorbankan anaknya sendiri. Namun di sini kaisar ia berujar, bukankah ini semua adalah salahmu, Perdana Menteri? Aku harus melakukan ini semua karena kau terlalu waspada. Aku telah membuat semua orang meninggalkanku, namun kau belum juga bergerak. Dan itu memaksaku harus melakukan ini semua hanya untuk dapat menangkap dirimu. Ujar dari kaisar. Namun di sini Bocah Yu dia berujar, yang mulia, ini pesan gioknya. Karena memang tujuan di sini Bocah Yu datang untuk dapat menyampaikan pesan darurat yang telah ia dapatkan. Dan untuk Perdana Menteri yang terkurung di dalam sebuah penjara yang tidak mungkin tahu akan situasi yang ada di luar istana, membuatnya berujar, yang mulia, saya hanyalah seorang tahanan, seseorang yang tidak tahu apa yang telah terjadi di luar sana. Apakah saya mendapatkan sebuah izin untuk dapat mendengarkan berita itu? Ujar Perdana Menteri yang ingin tahu tentang berita darurat apa itu. Namun untuk kaisar dirinya tidak keberatan karena mau mendengar rahasia sekalipun tetap saja Perdana Menteri dirinya tidak mungkin dapat berbuat apapun. Dan itu membuat kaisar dia berujar, kau akan dipenjara di sepanjang hidupmu. Jadi memangnya apa yang bisa kau lakukan? Maka dari itulah, baiklah Yomi, sekarang bacakanlah isi pesan itu kepada dirinya. Dan mari kita lihat berita baik apa yang ada di dalamnya. Dan mungkin saja ini adalah berita pesan yang berisi tentang pasukan Dugu yang telah dihabisi. Ujar kaisar yang menebak tentang apa yang terjadi dengan pasukan Dugu.
Karena dirinya telah mengirim jenderal besar Quan Rong dan juga Shadow King untuk dapat menghabisi Marshal Dugu dan juga pasukannya. Namun, untuk bocah Hiu, dia pun syok ketika dirinya membaca isi pesan itu. Dan itu membuatnya berujar dengan terbata-bata. Yang mulia, isi pesannya itu tentang klan-klan Luo. Pesan ini bertuliskan tentang klan Luo yang telah menyebarkan sebuah rumor bahwa pasukan Quan Rong telah memasuki wilayah yang ada di Tianyu. Dan itu membuat kini klan Luo mereka mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar, merekrut semua para pejuang kultivator yang ada di Tianyu dengan dalih untuk dapat melindungi sang kaisar dan juga mengusir para orang-orang barbar itu. Dan saat inilah jumlah pasukan tambahan yang telah dimiliki oleh keluarga Luo dalam merekrut jumlah pasukan baru telah mencapai 1 juta pasukan. Ujar bocah Hiu yang membaca isi isi pesan Giok itu. Dan mendengar hal itu jelas membuat kaisar syok. Apa? Bagaimana bisa? Keluarga Luo diam-diam mengumpulkan pasukan sebanyak 1 juta di saat mereka telah dicap sebagai pengkhianat. Apa-apaan ini? Namun untuk Perdana Menteri Zugi yang mendengar Zhao Fan telah mengambil sebuah langkah cepat, mengumpulkan kekuatan untuk dapat melawan kaisar dengan dalih untuk dapat melindungi kaisar, membuat Perdana Menteri dia tertawa. Ya, Zhao Fan. Dia adalah Zhao Fan. Dia adalah Zhao Fan yang aku kenal. Dia memang benar-benar sangat gila. Yang mulia, kali ini kau sungguh menggigit kakimu sendiri. Ujar dari Perdana Menteri. Sedangkan untuk kaisar yang mendengar berita itu, ia pun murka dan tidak percaya, dan itu membuatnya berujar, "Berikan, sini, biar aku lihat isi pesan itu." Dan begitu dibaca oleh kaisar dan berita itu ternyata benar adanya, membuatnya murka. Zhao Fan, bocah gila itu, dia berani-beraninya menantang diriku secara langsung. Dia memanfaatkan momentum ini untuk melawan diriku. Wah, dia benar-benar keterlaluan, bocah gila. Namun, yang menjadi pertanyaanku adalah, bagaimana bisa mereka mengumpulkan pasukan dengan sangat cepat? Dan jumlahnya juga sangat banyak. Seharusnya, dengan reputasi buruk mereka, seharusnya kalau mereka tidak akan mendapatkan kesimpati dari masyarakat. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Gila, ujar dari kaisar yang bingung bagaimana bisa Zhao Fan mengumpulkan pasukan dengan sangat cepat dan berencana untuk dapat menggunakan pasukan itu untuk dapat melawan Quan Rong. Padahal Quan Rong adalah sekutu milik kaisar. Dalam arti lain, Zhao Fan ia mau mengadu domba antara kaisar dan juga Quan Rong dengan menggunakan rakyat sebagai bidaknya. Gila, asli gila politiknya Zhao Fan nih. Waduh, edan. Oke, lanjut. Namun untuk Perdana Menteri yang mendengar semua isi berita itu membuatnya berujar, "Ya, yang mulia, sepertinya Anda lupa Zhao Fan. Dia adalah bocah gila yang tidak pernah terprediksi. Walaupun klan Luo baru-baru ini dia bangkit dan belum memiliki nama yang besar yang signifikan, namun dengan adanya Zhao Fan dan juga rencana gilanya, dirinya telah merekrut banyak sekali para kultivator kuat dari 7 bangsawan agung. Walaupun fondasi dari 7 bangsawan agung saat ini memang telah hancur, namun ingat, nama besar mereka tetap selalu ada sebagai 7 bangsawan agung. Dan dengan kepemimpinan mereka dan juga para pengikut mereka, bahkan para klan-klan kecil serta sekte-sekte kecil pengikut, mereka tetap dapat membuat rakyat berbondong-bondong untuk masuk. Karena rakyat, mereka memiliki sebuah keinginan untuk mendapatkan sebuah peluang meraih status masyarakat yang lebih tinggi lagi. Dan aku yakin mereka pasti berpikir mereka melakukan ini semua dan yakin karena mereka akan bertarung di sisi keluarga Hiu, bertarung untuk keluarga kekaisaran. Maka dari itulah merekrut 1 juta hingga saat ini, itu tidaklah sulit. Dan aku juga berani menjamin jumlah 1 juta pasukan baru, ya itu hanyalah jumlah minimal yang dapat mereka bawa. Ujar Perdana Menteri yang yakin kalau Zhao Fan dirinya dapat mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi. Dan ini adalah rencana gila milik Zhao Fan, menggunakan kesetiaan rakyat kepada kaisar untuk
sebagai alat menyerang kaisar itu sendiri. Karena rencana gila Zhou Fan harus memaksa kaisar bertarung, mengkhianati perjanjiannya dengan Quan Rong atau berperang melawan rakyatnya sendiri, dan jelas itu akan membuat kondisi Tian Yu benar-benar akan sangat kacau. Dan sadar akan kemungkinan terburuk yang akan terjadi membuat kaisar dia sangat-sangat murka. Bocah gila itu, dia benar-benar keterlaluan. Aku benar-benar tidak menduga kalau dirinya akan menggunakan kartu ini untuk dapat melawan diriku. Aku menghasutnya untuk bertarung melawan gerbang kaisar dan berharap agar dirinya menjadi lemah, walaupun dia mungkin saja menang sekalipun. Dan aku juga berencana untuk dapat menghabisinya nanti sebagai hidangan penutup. Namun aku tidak pernah menduga kalau sekarang dia akan menjadi ancaman terbesarku. Dan ini akan membuatku harus berperang melawan rakyatku sendiri. Dia benar-benar bocah gila yang sangat licik, ujar dari kaisar yang murka dengan rencana gila milik Zhou Fan, yang akan membuat kaisar menjadi bingung tentang apa yang harus ia ambil, bingung harus berbuat apa. Karena itu memaksa dirinya harus berperang melawan Quan Rong atau rakyatnya. Pilihan yang sangat sulit. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Kapan ya? Harusnya Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, ntar itulah. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.